Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam budaya. Sahabat Alba TV, dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sahabat Alba TV, akhir-akhir ini kita digemparkan dengan fenomena sebuah wabah yang sangat viral, yaitu wabah yang bernama COVID-19 atau virus corona. Wabah virus yang berasal dari negara Cina, yaitu tepatnya di Wuhan ya kawan ya, yang sampai saat ini terdengar dalam sebuah berita dan kabar-kabar berita-berita tentang kesehatan. Hampir sebanyak 189 negara terkena virus tersebut, ya termasuk negara kita Indonesia tercinta, yang subhanallah memang maha suci Allah atas segala firman-Nya, yang mungkin memang kita pun sekarang sudah mulai terjangkit kawan. Oleh sebab itu saya mengajak sahabat Alba TV dimanapun kalian berada, kita kirimkan sebuah doa suratul Fatihah untuk khususnya negara Republik Indonesia kita tercinta ini, agar selalu dijaga dan dijauhkan dari berbagai mara bahaya penyakit, dan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita selalu didekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita sebagai manusia. Semata-mata Allah hanya ingin kita dekat dengan beliau. Mari kita berdoa sejenak untuk negara kita tercinta dan saudara-saudara kita yang memang sekarang ini menghadapi dahsyatnya virus COVID-19 atau corona. Istijabati doa Sayyidillah umul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahu adzim. Alhamdulillah, mudah-mudahan doa kita Allah ijabah dan Allah dengar apa permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar jauhkan dari mara bahaya dan segala jenis penyakit yang memang sangat merugikan bagi kita sebagai manusia. Baik sahabat Alba TV, namun pada kesempatan hari ini saya bukan akan membahas tentang sebuah virus atau COVID-19, karena pada kesempatan ini saya akan membahas tentang percakapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nafsu. Oke, kenapa saya membahas tentang percakapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nafsu? Karena mengingat sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang penuh ampunan ilahi, bulan yang penuh maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan yang sangat istimewa khususnya bagi kita sebagai muslim, umat yang mana Kanjeng Nabi Muhammad SAW menjalankan setiap setahun sekali, yaitu kita berpuasa penuh selama 1 bulan. Jadi saya rasa saya membahas tentang nafsu ini sepertinya tepat, karena kita memang akan memasuki bulan suci Ramadan, gitu ya. Jadi pembahasan yang tadi saya sampaikan tentang nafsu ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan manusia itu bukan hanya tubuh fisik saja, namun meliputi semua yang ada di dalam tubuh manusia, termasuk akal pikiran dan sebuah nafsu. Karena nafsu itu juga adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sang pencipta dari segalanya, alam dunia dan seisinya, langit bumi dan alam semesta ini, termasuk kita manusia yang ada dalam tubuh manusia, termasuk akal dan pikiran. Nafsu pun adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi waktu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sebuah nafsu, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengetahui karakter nafsu itu seperti apa, dan bagaimana peranan nafsu itu Allah ciptakan itu seperti apa. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tahu itu semua. Dan nantinya nafsu inilah yang akan dimasukkan ke tiap-tiap kita atau kita manusia yang Allah ciptakan. Sebelum membahas ke dalam tentang nafsu, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengetahui bahwa nafsu ini punya karakter sombong, karakter yang sangat keras kepala, dan karakter yang amat sangat panas, gitu ya. Di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan sebuah nafsu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan nafsu untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat tersebut. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada nafsu, "Wahai nafsu, siapakah engkau?"
dan siapakah aku? Lalu nafsu pun menjawab, anta, ana. Engkau adalah engkau, saya adalah saya. Allah Subhanahu wa ta'ala pun tentunya sudah tahu bahwa nafsu akan berkata demikian, karena Allah Subhanahu wa ta'ala maha tahu dan Allah lah yang menciptakannya. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala dan memerintahkan kepada malaikat untuk memasukkan nafsu ke dalam neraka jahim, neraka yang amat panas, dan dikurung selama 1000 tahun. Bagaimanakah nafsu di dalam neraka jahim? Allah siksa. Dan 1000 tahun berlalu, Allah memerintahkan kepada malaikat untuk mengangkat nafsu tersebut dari neraka jahim, dan Allah hadapkan kembali di hadapannya. Dan Allah pun bertanya kembali kepada nafsu, wahai nafsu, siapakah engkau dan siapakah aku? Namun lagi-lagi nafsu menjawab, anta, ana. Engkau adalah engkau, saya adalah saya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala pun memerintahkan kembali kepada malaikat, masukkan nafsu ke dalam zamharir. Zamharir itu apa ya? Zamharir itu adalah sebuah ruangan yang sangat amat dingin, yang sangat amat dahsyat dinginnya, yang tidak bisa diucapkan dengan lisan dan kata-kata, yang tidak bisa kita bandingkan dengan kedinginan kutub utara atau apapun, karena memang ruangan tersebut maha dahsyat dan sakitnya sangat sempurna. Dikurunglah nafsu di dalam sebuah ruangan yang bernama zamharir, yang amat maha dahsyat dinginnya, yang menghancurkan tubuhnya berkeping-keping sehingga merasakan kesakitan yang sangat luar biasa. Dan 1000 tahun pun berlalu nafsu di dalam zamharir, dan Allah memerintahkan untuk mengangkat beliau dan dihadapkan kembali kepada Sang Pencipta. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala pun bertanya lagi kepada nafsu, wahai nafsu, siapakah engkau dan siapakah aku? Lagi-lagi nafsu menjawab, ana, anta. Saya adalah saya dan engkau adalah engkau. Allah Subhanahu wa ta'ala pun murka. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala pun memang sudah tahu akan seperti itu jawabannya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada malaikat, kurung dia dalam sebuah ruangan. Jangan dipenuhi semua kebutuhannya, jangan diberi makan, jangan diberi minum, dan jangan dipenuhi segala fasilitas yang dia inginkan. Lalu malaikat pun dengan segera melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengurung nafsu dalam sebuah ruangan. Di dalam ruangan tersebut hanya berseling beberapa waktu, nafsu pun berteriak dan memohon-mohon, haus, lapar, beri aku ini, beri aku itu, beri aku kebutuhan yang aku inginkan. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mendengarkan apa yang dia minta. Lalu nafsu pun meminta ampun kepada Allah. Ya Allah, ampuni aku, beri aku minum, beri aku makanan, lepaskan aku. Allah pun mendengar doa beliau. Dan nafsu pun berkata, engkaulah yang menciptakanku ya Allah, dan aku adalah hamba milikmu yang lemah ya Allah, maka ampunilah aku, lepaskanlah aku. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala pun memerintahkan kepada malaikat untuk melepaskan nafsu di dalam ruangan tersebut dan hadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah pun bertanya lagi pada nafsu, siapakah kamu dan siapakah aku? Lalu nafsu pun menjawab, ya Allah, ya Rabbul Alamin, engkaulah penciptaku, engkaulah yang maha menciptakan dari segalanya, dan aku adalah hamba milikmu yang lemah, maka ampunilah aku. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala pun mengampunkan nafsu tersebut. Nah, dari percakapan nafsu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sahabat Alba TV, kita bisa mengambil sebuah kesimpulan dengan menghadapi yang akan kita temui di bulan suci Ramadan yang maha sempurna, bulan yang penuh ampunan ilahi, tentang pentingnya kita melawan hawa nafsu. Karena dari percakapan tersebut kita sudah tahu bahwa Allah menciptakan nafsu itu dengan karakter yang sombong, keras kepala, yang batu. Maka dari itu yang nanti Allah Subhanahu wa ta'ala akan masukkan ke dalam tiap kita. Nafsu yang mempunyai sifat karakter yang seperti demikian Allah akan masukkan ke dalam tubuh manusia. Dan tidak bisa dibayangkan apabila kita tidak bisa mengontrol dan melawan hawa nafsu kita sendiri. Karena sebelum Allah menciptakan nafsu pun Allah menciptakan sebuah akal, yang mana akal pikiran sehat tersebut hanya dimiliki oleh manusia, yaitu akal sehat dan kesempurnaan yang Allah ciptakan untuk insan manusia.
Jadi kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak dan mana yang batil. Dan mungkin dari percakapan tentang nafsu dan Allah Subhanahu wa taala kita bisa mengambil kesimpulan. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan karakter sombong, karakter keras kepala kepada nafsu, dan Allah juga menciptakan sebuah akal kepada manusia itu dengan tujuan agar manusia bisa mengontrol hawa nafsu tersebut. Nafsu tersebut dimasukkan ke dalam manusia semata-mata Allah berikan kepada manusia nafsu tersebut untuk penyaring nafsu agar manusia bisa mengontrol dan menguasai nafsu tersebut dengan baik, dengan akal yang Allah sudah ciptakan juga terhadap manusia. Dan sahabat Alba TV, sebentar lagi kita memasuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita adalah salah satu di antara umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang bisa mengontrol hawa nafsu dengan akal pikiran kita yang sehat. Mudah-mudahan kita dapat mengontrol nafsu dengan lebih baik dengan cara berpuasa, yang mana di dalam puasa tersebut kita bukan hanya menahan haus dan lapar, tapi kita pun menahan amarah. Dengan adanya karakter nafsu yang sangat sombong dan sangat keras kepala, mudah-mudahan dengan kita sambutnya bulan suci Ramadan dan kita melaksanakan bulan suci Ramadan yang akan kita sambut dengan keistimewaan ini, kita bisa mengambil hikmah dan mengambil sisi baik daripada nafsu yang Allah ciptakan. Dengan cara menahan haus dan lapar, kita bisa menjauhkan dari hal-hal kekufuran atau hal-hal kejahatan yang nanti akan menghampiri kita setiap waktu. Karena sebuah nafsu tidak akan terlepas dari sebuah akal pikiran. Karena di setiap akal pasti terselip sebuah nafsu. Baik sahabat Alba TV, mungkin hanya sedikit cerita yang bisa saya sampaikan karena mengenal waktu ini sudah mulai hujan turun, dan mungkin kita akan buat sebuah edukasi atau cerita-cerita tentang religi dan ilmu pengetahuan di season yang berikutnya ya kawan ya. Namun apa yang saya sampaikan ini jangan ditelan mentah-mentah. Semata-mata yang saya sampaikan ini adalah sebuah ilmu pengetahuan yang harus kalian juga cari tahu lagi dari sumber-sumber yang memang mempunyai kaitan tentang nafsu yang tadi saya sampaikan, lebih ilmiah dan lebih sempurna dari apa yang saya sampaikan ini. Kalian cari lagi ilmunya. Jadi jangan ditelan mentah-mentah, oh seperti demikian. Kaji lagi lebih jauh. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat. Sedikit banyaknya saya pun memohon pintu maaf yang sebesar-besarnya bagi sahabat Alba TV di luar sana, karena apa yang saya sampaikan ini belum tentu kebenarannya, karena kebenaran itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala Sang Pencipta, dan kesalahan itu datangnya dari lisan saya. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.